Salam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan seluruh pengurus yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah bergerak dalam belas kasihan. Mari kita akan membuka dalam Injil Lukas pasal yang ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-11 mulai ayat, sebenarnya ayat yang 25, tapi kita akan membaca di ayat yang ke-33. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-33. Mari kita akan membaca bersama-sama karena ayat ini adalah alat yang sangat penting menjadi bagian dari kunci yang akan kita pelajari bersama-sama. Injil Lukas pasal yang ke-11, Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-33. Bapak Ibu sudah mendapatkan ayat ini, mari kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Amin. Berbagilah kita membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan melakukannya, karena kebenaran firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Manusia itu cenderung melihat segala sesuatu dengan cara yang fals. Cara berpikir dia, cara melihat semuanya berkaitan dengan pola mengambil keputusan-keputusan, bahkan mencermatinya itu selalu fals di dalam konektivitas mereka, dalam behaviors mereka juga dalam bagaimana dia bereaksi dan berespon. Seringkali kita melihat itu dengan cara yang buruk dan negatif. Tidak sedikit bagiannya bagi kita semuanya, apalagi terlibat di dalam sebuah pelayanan, terlibat sebagai orang-orang yang percaya. Kita tidak semahir dan sepandai seperti Yesus melihat segala sesuatu. Cakrawala sudut pandang kita terhadap sesama, terhadap pelayanan kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, nah karena kita lebih bersifat subjektif di dalam melihat segala sesuatu, maka cara pandang kita semuanya seringkali itu tidak baik, tidak benar. Seringkali kita diwarnai atau kemudian big voice dari suara melihat kita, suara berespon kita, itu selalu subjektivitas dalam diri kita. Kita melihat tidak secara utuh, kita tidak melihat secara benar, tapi kita melihatnya secara buruk. Dan itulah sebabnya ketika kita melihat segala sesuatu dengan cara fals, melihat Tuhan pun juga kita dengan cara yang buruk, cara negatif. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang-orang Kristen, mereka mahir beribadah, mereka mahir melayani, tetapi matanya melihat segala sesuatu, tapi matanya seringkali menjadi hakim bagi orang-orang. Kita melihat segala sesuatu, tapi kita melihatnya tidak dengan cara seperti Yesus melihat. Setiap kali Yesus melihat orang, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tapi bagi kita melihat segala sesuatu, mahirnya kita seringkali melihat sebagai penghakiman dalam hidup kita semuanya. Mahir ibadah, mahir melayani, tetapi kita penuh dengan sumpah serapah dan caci maki dalam hidup kita semuanya. Mahir beribadah, mahir melayani, tetapi kita menjadi batu sandungan dalam hidup kita semuanya. Mahir untuk melayani, tapi kita penuh dengan segala kemunafikan dalam hidup kita semuanya. Mahir untuk melayani, kelihatannya dewa, kelihatannya duniawi, tapi kita sangat duniawi dalam kehidupan kita semuanya. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati itu merupakan satu perumpamaan yang menggoncang pakem-pakem dari sebuah kerohanian, pakem-pakem dalam dunia pelayanan. Perumpamaan tentang orang Samaria ini adalah skandal besar dari orang-orang yang merasakan dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, tetapi pada dasarnya mereka bukanlah orang-orang yang melayani Tuhan. Mereka melayani dirinya sendiri. Mereka melayani tentang daging mereka, manusia lama mereka semuanya. Waktu orang-orang Farisi, dia menjumpai Yesus yang sedang melayani, dan melayani orang yang begitu banyak, yang bapak, yang mengalami kesulitan. Datanglah orang Farisi, datanglah para imam, datanglah ahli Taurat. Bukannya mereka melihat Yesus, bukannya mereka ingin mendengar, tapi ingin merusak sebuah pelayanan, merusak sebuah hal-hal yang baik yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan mereka. Maka perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati itu sengaja dikatakan oleh Yesus, dilontarkan oleh sebuah pengajaran Yesus untuk membuka kedok-kedok kemunafikan dari orang-orang yang katanya melayani Tuhan, dekat dengan Tuhan, suka memuji Tuhan lidah bibirnya, suka sekali datang ke gereja, tapi tidak pernah mengalami perubahan radikal dalam pola pikir, cara pandang dia, mulut dia, hati dia, kegerakan kasih dia. Hanya mahir untuk ibadah, tapi tidak mahir dalam refleksi kasih dia, refleksi pengampunan dia, refleksi bagaimana mereka memperhatikan dan berempati terhadap kesulitan orang lain. Itu menjadi satu masalah yang sangat besar dan akhirnya
Maka jangan lihat, jangan heran kalau kita kemudian melihat what view, melihat what God, melihat what ministry, itu tidak selalu dengan kacamata yang benar. Begitu banyaknya yang dilakukan oleh Yesus dalam what view, dalam what God, what ministry, dan what human-nya. Tapi orang-orang Farisi, ahli Taurat melihat sesuatu yang buruk. Bagaimana mungkin Yesus yang melakukan penyembuhan, bagaimana mungkin Yesus yang melakukan sesuatu tindakan yang baik, tapi dilihat dengan cara yang buruk, tapi dilihat dengan cara yang negatif, dilihat dengan cara perang, dilihat dengan cara menghakimi, dilihat dengan cara menjatuhkan. Jikalau gereja akan dipenuhi dengan orang-orang yang falas dalam cara pandang dia, cara teologi dia, cara melihat segala sesuatu, cara berespon terhadap segala sesuatu, maka rusaklah sebuah gereja. Jangan heran kalau gereja-gereja begitu penuh dengan kehancuran, pindah sana pindah sini, karena mereka adalah orang-orang yang datang ke gereja tapi tidak pernah memiliki yang namanya belas kasihan. Belas kasihan itu adalah kunci bagi kita semuanya untuk mengusir kedengkian, kebencian, amarah, dan kemudian pahit hati, luka hati. Orang yang beribadah tapi dia tidak memiliki belas kasihan, dia akan menghancurkan gerejanya sendiri, dia akan menghancurkan persekutuan dia sendiri, dia akan menghancurkan gembalanya diri sendiri, dia akan merusak lebih banyak lagi. Maka Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, waktu kita bicara tentang belas kasihan, itu tidak berbicara tentang sebuah tuntutan. Kau harus seperti ini, kau harus mengerti saya, kau harus memahami saya. Tapi belas kasihan akan berbicara gini, apa yang dapat aku lakukan untuk engkau, apa yang dapat aku lakukan untuk membantumu, apa yang dapat aku lakukan untuk membangun, apa yang aku dapat lakukan untuk menolong pendetaku, apa yang dapat aku lakukan untuk membuat gereja, untuk membuat persekutuan, untuk membuat teman-temanku dalam gerejaku bangkit, bagus, indah. Itu yang jadi pemikiran seharusnya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Dan hal ini saya ingin mengajak kita semuanya melihat sesuatu yang berbeda dari cara pandang orang-orang yang berbelas kasihan. Makanya Yesus tidak tergoda dengan orang-orang yang mengikuti dia. Banyaknya orang yang mengikuti dia, Yesus tidak tergoda. Yesus tidak senang. Bahkan Yesus berani berkata kepada mereka, kamu datang kepadaku bukan karena engkau berbelas kasihan, mendukung pelayananku, karena kamu hanya ingin roti dariku, karena kamu hanya ingin memanfaatkan aku, karena kamu hanya ingin supaya kebutuhan-kebutuhanmu itu terpenuhi. Setelah itu kamu akan tinggalkan. Orang yang berbelas kasihan adalah orang yang tidak memiliki belas kasihan, adalah orang yang akan mengambil lebih banyak dari hidupmu, dari gerejamu, dari pelayananmu. Engkau akan ambil jauh lebih banyak, engkau mengambil lebih banyak dari Tuhan. Tapi engkau tidak pernah berani melepaskan apa saja yang Tuhan inginkan, yang saudara-saudara membutuhkan, yang gereja membutuhkan, yang gembala membutuhkan. Engkau tidak akan pernah bisa berpikir seperti itu. Karena belas kasihan akan membawa kita semuanya mencintai Tuhan, mencintai sesama, mencintai gerejamu, mencintai orang-orang yang papa, mencintai jiwa-jiwa. Itu sering kali tidak pernah ada dalam hidup kita semua. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya ingin kita semuanya melihat dari cakrawala yang baru lagi tentang belas kasihan. Yang pertama Bapak Ibu, orang yang penuh dengan belas kasihan, hidupnya digerakkan oleh belas kasihan, adalah orang yang mengubah isi sosial itu menjadi sebuah tanggung jawab personal, tanggung jawab pribadi. Bapak Ibu, orang yang dirampok ini adalah orang, ini korban dari sebuah sistem pemerintahan, dari sistem dari sebuah kerajaan, kebijakan-kebijakan dari seorang pemimpin yang tidak berpihak kepada rakyat. Pajak begitu banyak dipungut, kemudian pemerintah tidak melakukan sesuatu yang baik. Setiap jalanan harusnya diberikan penerangan, setiap jalan kemudian harusnya diberikan penjagaan yang bagus. Tetapi karena korupnya di dunia pemerintahan, korupnya juga di dunia rohani, para rabi-rabi, rasul-rasul, juga kemudian para ahli Taurat dan ahli Farisi, mereka menggunakan keuangan hanya untuk menempuh kekayaan dirinya sendiri. Pemerintahan juga seperti itu. Sehingga pada akhirnya muncullah kriminalitas, muncullah kemiskinan, muncullah segala sesuatu yang tidak baik, penyakit sosial, kekerasan, kekejaman, kesadisan, ketidakadilan muncul di situ. Nah, karena ketidakadilan muncul di situ, kemudian perlindungan tidak ada di situ, super yang berkaitan dengan infrastruktur dari sebuah kehidupan tidak dibangun dengan bagus, maka ketika ada orang yang pergi sendirian, tempat di mana mereka berjalan bukan tempat aman. Orang yang berbelas kasihan adalah orang yang memikirkan ini memang isu sosial. Akan ada banyak karena pemerintahan yang korup, pajak yang begitu tinggi, ada begitu banyak tindakan kriminal luar biasa.
Tapi orang-orang yang punya belas kasihan, dia tidak berkata, ini adalah tanggung jawab pemerintah, ini adalah tanggung jawab bupati, ini adalah tanggung jawab camat, ini adalah tanggung jawab desa. Bukan. Orang yang berbelas kasihan dia berkata, Tuhan, saya tahu ini merupakan fakta, ini merupakan satu isu sosial, korupsi, sesuatu yang tidak baik muncul di situ. Tapi Tuhan, ini adalah tanggung jawab saya. Harusnya orang-orang mungkin akan memberikan sebuah penerangan, supaya jalan tidak gelap, supaya kemudian orang-orang yang berhubungan dengan begal sudah tidak berlaku lagi. Satu saat Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, waktu Amerika Serikat maka belum dipenuhi dengan lampu. Orang-orang berjalan di rumah yang sang presiden George Washington. Mereka berjalan dan rumah John Washington itu dipenuhi dengan pohon-pohon dan gelap gulita. Waktu orang lewat pas maghrib atau kemudian malam itu langsung mereka jatuh, kebentur, luka. Tiap hari itu semuanya. Dan beberapa orang mengatakan demikian. Ini pemerintahan kita tidak peduli. Ini pemerintahan kita tidak bertanggung jawab. Ini pemerintahan kita tidak memiliki empati. Dan semua orang berpikir seperti itu. Tapi George Washington sebelum dia jadi presiden, dia berkata demikian, ini bukan sekadar isu sosial. Ini adalah isu personal saya. Maka kemudian George Washington mulai maghrib, mulai menjelang sore, di sebuah tempat perjalanan dia pasang kemudian sebuah suluh. Dimulai dari personal pribadi. Dan dia berkata, ini bukan tanggung jawab pemerintah, ini adalah tanggung jawab saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Belas kasihan dari John Max, dari Washington George, itu kemudian mulai menggerakkan orang lain. Setiap jalan, setiap rumah kemudian dipenuhi. Belas kasihan adalah sebuah sarana dalam hati kita semuanya, menjadi orang yang membuka solusi, menjadi berkat di tengah-tengah ketiadaan. Pendeta itu bukan Superman Bapak Ibu. Pendeta Anda bukan Superman. Dia tidak bisa berjalan sendiri. Dia ada fase-fase dia mengalami keletihan. Dia ada fase-fase di mana dia membutuhkan. Dan pelayanan dia bukan pelayanan pribadi dia. Itu adalah pelayanan tanggung jawab personal dari jemaat di tempat ini. Amen. Kalau jemaat tidak di sini tidak bisa melihat dengan cara belas kasihan, maka tidak akan pernah ada pergerakan di gereja ini. Saya suka sekali dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus berkata kepada kita semuanya, saya tahu memang ini merupakan kerusakan sistem pemerintahan. Yesus memakai sesuatu yang rusak, tetapi dia membuka sebuah jalan. Kuncinya adalah gini, sebuah tanggung jawab sistem sosial yang rusak itu diubah untuk membawa kita semuanya melihat itu menjadi satu tanggung jawab personal kita semuanya. Apa yang dilakukan oleh Yesus itu merupakan sesuatu yang mencerikkan orang-orang Farisi. Kamu kan punya duit, kamu digaji, jemaat-jemaat memberikan ruang, memberikan kecukupan yang luar biasa. Seharusnya kamu menolong orang-orang Yahudi, menolong jemaat-jemaat supaya mereka mendapatkan asupan kecukupan, baik itu keamanan, baik itu hal yang berkaitan dengan ketenangan, kedamaian, termasuk memastikan orang-orang berjalan itu mereka tidak terbunuh. Orang yang memiliki belas kasihan adalah orang yang berkata, ini adalah tanggung jawabku untuk bertindak. Orang yang tidak memiliki belas kasihan akan berkata, ini salah pendeta, ini salah pengurus, ini salah pemerintah, ini salah. Tapi dia tidak bertindak. Dia hanya keluar bacotnya itu tinggi. Dia hanya keluar omong-omongnya, tapi dia nggak bertindak. Gampang untuk mengkritik, tapi tidak memberikan sesuatu yang berkaitan dengan kontribusi. Bagaimana saya harus menolong gereja saya? Bagaimana saya harus menolong pendeta saya? Bagaimana saya harus menolong pemerintah? Kita tidak bertindak di situ. Belas kasih itu dimulai dari ketika kita berhenti untuk menyalahkan orang lain. Belas kasih adalah sesuatu kita berhenti untuk menyalahkan Tuhan dan berkata, sekarang aku Tuhan, pakai aku. Ini waktuku. Ini bukan waktu pemerintahku. Enggak apa-apa, ini waktuku. Ini adalah sesuatu yang spesial poin bagi aku. Maka harus bertindak, maka harus bergerak, harus maju. Tidak boleh berdiam diri, tidak boleh hanya kemudian mengkritik, harus bertindak. Sementara waktu saya bersama-sama dengan istri, saya suka sekali naik motor bersama istri saya kunjungan ke tetangga-tetangga. Ada beberapa orang-orang ternyata nggak sekolah. Tetangga saya nggak sekolah, kenapa nggak sekolah? Nggak punya duit. Oh, kenapa nggak sekolah? Nggak punya sepatu. Wah, ulanglah kemudian saya bilang, Tuhan, ini tanggung jawab saya. Saya nggak bisa biarkan orang tidak sekolah.
Saya berdoa terus-menerus Tuhan yang berikan kepada saya berkat yang lebih supaya saya bisa membawa mereka semuanya untuk bisa sekolah. Saya kemudian terus bergerak dan Tuhan memberikan kepada saya 30 orang Sunda Muslim sekarang menjadi anak asuh saya. Tuhan berikan berkat bagi saya. Setiap kali saya ke Bogor, saya bisa beli sepatu 30, 20, 50 hanya untuk saya bagikan itu semuanya. Belas kasih itu adalah sesuatu yang melihat fakta-fakta sosial rusak, tapi belas kasih berkata demikian, ini tanggung jawab saya. Ini adalah bagian saya yang bertindak. Saya tidak boleh hanya mencaci, saya tidak boleh hanya menyerang. Ini adalah waktu saya bergerak. Kalau ini waktu yang bergerak, apa yang terjadi? Kita berkata semua kalau itu dilakukan dan semua bergerak akan menjadi sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Kerohanian palsu itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Kerohanian yang palsu itu hanya mengambil lebih banyak. Kerohanian yang palsu akan berkata, apa yang kau berikan buat aku? Aku udah melayani ini, apa yang kau berikan? Aku udah melayani di sini, apa yang kau berikan? Apa yang kau berikan? Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Kalau tidak dikasih, marahnya luar biasa. Belas kasih tidak akan berkata demikian. Belas kasih akan berkata, aku akan memberikan jauh lebih banyak dari apa yang aku punya. Aku berani melakukan itu semua. Itulah belas kasihan. Orang Farisi dan ahli Taurat, mereka sebenarnya meriri, mereka sebenarnya itu marah kepada Yesus karena pengikut-pengikut mereka sekarang beralih kepada Yesus. Ada begitu banyak yang tadinya mendapatkan support, orang-orang kasih kepada Yesus. Pelayanan Yesus berkembang, pelayanan Yesus menyentuh orang-orang, pelayanan Yesus menyentuh orang-orang miskin. Ada banyak orang yang dipulihkan, ada banyak orang yang dibangkitkan. Yang berkaitan dengan keuangan, yang berkaitan dengan finansial, orang Farisi dan ahli Taurat berkurang. Maka terlihatlah sebuah karakter dari seorang pemimpin-pemimpin yang kelihatannya rohani, paling dekat dengan Tuhan, paling benar, paling sok. Tapi ternyata hatinya jahat luar biasa. Apa gunanya kita melayani kalau kita semua tidak memiliki belas kasih? Apa gunanya kita melayani kalau kita hanya mahir untuk melihat, mencaci maki, melihat sesuatu yang buruk? Apa artinya kita melayani dan ada di gereja ketika kita melihat kebutuhan-kebutuhan gereja tidak pernah tergerak sekalipun? Apa gunanya? Karena belas kasih tidak berbicara tentang seperti itu. Belas kasih itu seperti Yesus melihat. Dari jauh dia melihat orang, maka tergeraklah belas kasihan. Dan belas kasihan itu kemudian memberikan kepada dia kepastian. Ini adalah ruang kosong saya terlibat dalam pelayanan. Ini adalah ruang kosong yang harus saya isi. Belas kasih itu selalu memberikan dirinya jauh lebih banyak untuk dia berkontribusi, bermanfaat bagi orang lain. Belas kasih itu adalah sebuah tindakan bagaimana dia ingin berfungsi, bagaimana dia ingin bermanfaat lebih banyak. Ketika aturan atau sebuah sistem yang kelihatannya rohani, tapi menutup bagi kita semuanya kemampuan untuk kita bergerak secara aktif menolong menjadi berkat, maka itu sebenarnya adalah sebuah kemunafikan. Dan Yesus melihat sesuatu kemunafikan di balik sebuah pelayanan, di balik sebuah jabatan, posisi-posisi yang tinggi. Ahli Farisi, ahli Taurat hebat luar biasa, tapi nol besar dalam belas kasih. Mereka hanya berpikir tentang kelihatannya rohani, tapi pada intinya itu adalah tersembunyi. Mereka ingin mendapat, karena mereka ingin mendapat. Sebab Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, waktu manusia jatuh di dalam dosa, ini sebenarnya menjadi isu global, isu dunia. Tapi hati Bapa, hati Sang Putra, hati Roh Kudus mulai tergerak oleh belas kasih. Maka Bapa katakan, kalau sudah melihat orang berdosa, kau sudah melihat penderitaan, maka waktumu kamu harus turun ke dunia ini. Kau mempersembahkan diri dalam belas kasih. Belas kasih dari surga diturunkan di dalam sang anak kemudian mulai memotivasikan diri dia dalam belas kasih yang konkret. Akhirnya dia mati di atas kayu salib. Belas kasih tidak pernah ingin mengambil. Belas kasih selalu ingin memberi. Pikirkan, kalau kita ke gereja hanya ingin mengambil dari gereja, sejatinya engkau tidak pernah punya belas kasih. Belas kasih itu selalu ingin memberi lebih banyak. Seorang yang menolong, seorang yang menolak karena merasa bahwa itu bukan tugasnya. Ini bukan tugas saya. Dia sudah kehilangan hakikat dari belas kasih. Dia kehilangan esensi dari belas kasih. Saya selalu mendidik jemaat saya. Kalau melihat mereka di satu persekutuan ini kotor, saya bilang, saya kasih teladan.
Saya nggak peduli walaupun saya pendeta, saya akan ambil, saya bersih. Kalau saya diundang pesta, saya pasti akan turun lebih dulu sebelum jemaat. Kalau ini kotor, saya akan ambil, saya akan masukin, dan jemaat saya kemudian mulai melihat. Saya mengajari jemaat saya untuk memiliki belas kasihan. Beberapa orang mengenal saya bukan sebagai seorang pendeta. Beberapa orang mengenal saya sebagai seorang yang suka memberikan sepatu. Dan saya hanya bisa yang saya lakukan. Di Cianjur ada beberapa orang yang tidak memiliki sepatu anaknya. Sepatunya sobek itu semuanya. Saya selalu suka beli sepatu. Ada di pendeta-pendeta di desa, mereka tidak bisa punya, tidak bahan makan, tidak ini. Saya bilang, Tuhan, waktu saya melayani diminta jadi KKR, seminar juga di desa. Mereka berusaha untuk membayar saya, itu kumpulin uang saya nggak bisa. Saya terima tadi, saya kembalikan lagi, bagi lagi. Saya bilang begini, Tuhan, berkati aku. Berkati aku supaya aku bisa support dia untuk 1 bulan. Waktu Tuhan memberkati saya, waktu Tuhan memberkati saya, Tuhan saya hanya bisa kasih 50.000 pertama kali untuk 1 orang. Wah, itu senang sekali. 50.000 mungkin bagi kita kecil, tapi itu mereka senang sekali. Saya bilang, Tuhan saya tidak mau 1 lagi, saya mau 2. Tuhan kalau tidak mau 2, saya 3. Sampai sekarang Tuhan tambahkan lagi. Setelah Tuhan tambahkan jumlah, saya bilang, Tuhan saya ingin jumlah nominalnya tambah. Dari 50.000 kemudian tambah 100.000. Bertambah. Belas kasih itu tidak akan pernah berpikir apa yang saya ambil, apa yang akan saya dapat. Belas kasih itu merusak sistem. Karena belas kasih itu merusak sistem. Beberapa gereja-gereja terlalu menggunakan sistem administrasi sehingga belas kasih tidak ada. Kalau mau membantu jemaat, rapatnya itu berjam-jam, 1 hari, 3 hari, 1 minggu gak kelar-kelar. 1 minggu gak kelar, 1 bulan gak kelar-kelar. Gak ada belas kasih. Orangnya udah mati. Kenapa? Karena terlalu berkaitan dengan sistem. Saya nggak suka. Saya bisa bilang sama bendahara, memang perlu ada rapat. Tapi kalau itu berurusan dengan manusia, keluarin itu semuanya. Saya tidak mau uang di gereja jauh lebih banyak. Saya ingin uang di gereja kita bermanfaat buat jemaat. Yang sakit cepat tolong. Yang tidak punya uang cepat diberikan. Belas, lakukan penanganan secara secepatnya. Belas kasih itu tidak memikirkan tentang diri kita, tapi mementingkan bagaimana orang itu bisa mendapatkan support keselamatan, support sesuatu yang baik. Itulah belas kasih. Yang kedua, Bapak, orang yang penuh dengan belas kasihan adalah orang yang merubah dari agamawi ke hati yang penuh dengan belas kasihan. Bapak Ibu, diceritakan kemudian ada orang yang karena sistem yang rusak itu, karena perlindungan tidak ada, ketika mereka dari Yerusalem pergi ke Yeriko, mereka dihabisi, dirampok, dibegal, seluruh yang berkaitan dengan harta benda mereka diambil. Dan sekarang dia hanya terluka di pinggir jalan dengan darah yang berleleran. Dan mungkin kalau ditolong, tidak ditolong, pasti itu kan mati. Lewatlah seorang yang dinamakan dengan imam, seorang yang sangat rohaniawan, sangat dekat dengan Tuhan, saling mengenal kebenaran. Kalau ditanya, apakah kau sudah makan? Puji Tuhan. Apakah makananmu enak? Haleluya, luar biasa. Makan apa? Terpujilah nama Tuhan. Sangat rohani sekali. Tapi begitu melihat fakta tentang ada orang yang sedang jatuh, sedang hancur, dia mulai melewati. Tidak pernah mau bersentuhan. Mereka tidak salah secara hukum Yahudi yang berkaitan dengan sistem pelayanan. Karena orang-orang imam, kalau mereka menyentuh darah, maka najislah dia. Kemanusiaan bisa dihilangkan berdasarkan dari aturan agamawi religi. Itu yang diserang oleh Yesus. Yesus hancurkan semua konsep-konsep yang kelihatannya rohani. Aduh, saya minta maaf ya, Pak Pendeta. Tolong Pak Pendeta. Aduh, saya minta maaf. Saya sedang berdoa puasa. Saya sedang rohaninya saya berdoa. Akhirnya nggak terlayani. Ada orang lain juga yang terlibat dalam pelayanan, aktivis, pengurus luar biasa. Begitu ada lewat orang ini dekat, aduh, nggak bisa ini. Saya sedang dibutuhkan dalam rapat majelis. Ini penting sekali. Ini singkirkan lebih dulu lah. Dan oleh karena aturan-aturan itulah kemudian orang mengesampingkan belas kasih. Orang Samaria itu simbol orang yang tidak rohani, orang yang sesat. Orang-orang yang Yahudi mengatakan ini orang-orang barbar. Orang-orang Yahudi menyembah di Yerusalem, di Bait Allah. Orang-orang Samaria menyembah di Gunung Gerizim, tempat yang sama sekali najis.
Orang akan senang dengan ahli Farisi dan ahli Taurat yang kesuciannya di hadapan umum bagus, yang tampilan kesuciannya bagus, yang tampilan rohaninya bagus, yang pelayanannya hebat luar biasa, tapi kedalamannya dibuka, borok semuanya, bejat semuanya, nggak bagus. Lebih baik saya menjadi orang makan dengan duduk di anak-anak. Saya suka kalau pagi habis doa, kadang-kadang jalan kaki, ada anak-anak pang gitu. Saya beli bubur, saya bangun, ayo makan bersama-sama dengan saya. Saya suka sekali makan dengan mereka. Mereka bingung, tapi saya ngobrol-ngobrol dengan mereka. Ada satu anak pang yang akhirnya kembali dalam keluarga mereka. Terlalu banyak orang-orang yang alasannya rohani Bapak Ibu, alasannya itu pelayanan, alasannya itu kelihatannya bagus. Tapi sebenarnya adalah hakikat dari dia tidak memiliki belas kasihan. Yang agamawi itu belum tentu penuh belas kasihan. Percayalah Bapak Ibu. Yesus tidak tergoda dengan orang-orang yang kelihatannya melayani bagus. Bukankah orang-orang yang melayani dia bagusnya di hari Minggu? Di hari Senin kan enggak? Di Selasa kan enggak? Bagusnya orang-orang yang melayani Tuhan itu di hari Minggu. Hari Senin enggak, hari Selasa enggak, hari Rabu enggak, hari Kamis enggak. Bagusnya orang-orang melayani itu selalu di hari Minggu. Nah itu menjadi masalah. Ketika kemudian yang ritual, ketika yang sepertinya rohani itu kemudian menjungkir balikan hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan balas kasih, maka dibantarlah oleh Yesus, dibongkarlah itu semuanya. Orang Samaria itu kemudian menjadi satu cerita oleh Yesus. Thank you. Jadi cerita oleh Yesus. Kenapa harus orang Samaria? Kenapa orang yang dianggap tidak dekat sama Tuhan, jauh dari Tuhan, justru dia jauh memiliki belas kasih? Semua ibadah kita, pelayanan kita, tapi kemudian tidak memiliki hal yang bersifat belas kasih, itu adalah sesuatu yang tidak punya nilai apa-apa di hadapan Tuhan. Yang benar agamanya ternyata belum tentu benar di hadapan Tuhan. Yang dianggap tidak rohani justru ternyata dia lebih rohani di hadapan Tuhan. Bapak Ibu lihat gini, ini masih isu sosial yang bahkan luar biasa. Agama dan ritual tidak pernah bersentuhan dengan sisi kemanusiaan. Itu yang paling bahaya. Kalau kita hanya berdiri di pelayanan ini, kita hanya berdiri tampil, kita memuji Tuhan yang absurd, yang tidak kelihatan ini, ada sesuatu yang harus dipertanyakan. Karena religi kita, karena kerohanian kita tidak berbicara tentang Tuhan yang absurd, tetapi Tuhan yang bukan abstrak, tapi Tuhan yang real. Dan Tuhan yang real itu ada di mana? Orang-orang yang susah, orang-orang yang menderita, orang-orang yang miskin, orang-orang yang punya masalah, orang-orang yang punya pergumulan, orang-orang yang sudah bangkrut, orang-orang yang sudah dianggap sampah. Disitulah Tuhan real. Makanya Tuhan berkata, tuh, sabarlah kamu masuk. Kapan aku ketemu? Waktu aku tidak punya makanan, kamu datang. Waktu aku di penjara, kamu mengunjungi. Waktu aku tidak punya segala sesuatu, kau kasih itu semuanya. Tuhan kita itu bukan absurd. Tuhan kita itu real. Perjumpaan oleh manusia dengan Tuhan itu ditemukan di mana? Di hidup kita. Dari mana? Belas kasih kita. Kalau kita tidak pernah berbelas kasih, bagaimana mungkin orang bisa melihat Yesus dalam hidup kita semuanya? Satu saat Bapak, ada seorang anak di musim salju. Waktu musim salju, dia keliling di etalase toko permen. Dia bergerak satu di sini, dia tunjuk di sini. Oh, dia bergerak lagi satu di sini. Oh, dia bergerak lagi di sini. Ada seorang bapak dia di sana. Tapi anak ini kemudian duduk. Waktu dia duduk, si bapak itu kemudian masuk di toko. Ya, apa yang ditunjuk oleh anak itu dia beli. Setelah dibeli, dia panggil, ngasih. Si bapak langsung kasih, ini permen buat kamu. Senang sekali. Si bapak peluk cium anak kecil ini, dan akhirnya dia pergi. Ketika dia pergi, si anak berteriak, Bapak, apakah kau Yesus? Tuhan itu absurd, tapi dia ditemukan dari hidup kita semua. Tuhan itu absurd, abstrak. Tapi orang akan menemukan Yesus di dalam gereja, bukan di ibadah, tapi di hidup. Saya ingin Bapak Ibu, kalau ada orang ketemu Anda semuanya, dia akan berkata, apakah kau Yesus?
aku Yesus. Saya punya seorang Malaysia suku Sik menginap magang di tempat saya itu selama 6 bulan. 6 bulan pagi dia doa pagi sama saya sekitar jam 4 dia doa pagi. Pagi-pagi sekali kemudian saya belanja, saya masak, saya kemudian bawa makanan itu untuk pergi ke tempat orang-orang Sunda. Saya bawa makanan 6 bulan. Satu waktu ketika dia mau pulang dia bilang begini, brother, awak punya satu mimpi besar. Apa itu brother? Saya ingin lihat Yesus. Wah, keren sekali itu, bagus sekali. Tapi sekarang saya tidak ingin lihat Yesus. Oh, saya kaget. Kenapa? Sebab saya sudah melihat Yesus dalam hidup. Pernah nggak ada orang yang berbicara kepada Anda dan dia berkata, aku sudah lihat Yesus dalam diri. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita semua. Tuhan tidak melihat label agama dan pelayanan kita, tetapi Tuhan melihat sesuatu yang jauh lebih berfungsinya belas kasih kita. Kekristenan tanpa belas kasihan, menurut Dietrich Bonhoeffer, adalah agama tanpa Kristus. Anda boleh nyanyi di sini, Anda boleh pimpin pujian, Anda boleh main drum, Anda boleh jadi singer, tapi kalau Anda tidak punya belas kasihan, engkau sedang tidak melayani Yesus. Saya mencantumkan itu. Anda tidak pernah bertemu dengan Yesus dan tidak ada Yesus. Dan gereja yang tidak ada belas kasih, gereja itu bukan gerejanya Yesus. Itu gerejanya pendetanya atau gerejanya pengurus. Maka belas kasihan menjadi sesuatu yang penting. Saya suka kalau Pak Pendeta Arifin itu di Bapak bulan-bulan ini berbicara tentang belas kasihan. Karena itu menjadi sesuatu yang penting. Sangat agamawi, sangat tidak manusia. Biasanya begitu Bapak. Kalau gereja-gereja itu sangat aturannya ketat dan kemudian sangat religius sekali. Justru seringkali agama itu bukan agama yang sangat manusia. Saya kalau mengambil keputusan-keputusan berkaitan dengan sisi kemanusiaan pasti debat. Tapi saya pernah katakan, silakan kamu marah sama saya. Tapi saya lebih baik berhubungan dengan sisi kemanusiaan supaya orang mengenal Yesus. Sangat rohani tapi sangat kejam dan sadis. Itu apa gunanya Bapak Ibu? Jadi sekarang ketika kita berbicara tentang dari agamawi ke hati, itu akhirnya kita kemudian tumbuh dari kesalehan pribadi kepada kesalehan sosial. Ada banyak orang-orang Kristen gini, saya sih bagi saya harus menjaga diri saya, menjaga nama baik saya tidak mau menyakiti orang lain, saya tidak mengganggu orang lain. Untuk saya sudah baik. Keren itu, bagus itu. Tapi itu adalah kemunafikan. Anda tidak akan pernah dapat teruji dan Anda tidak bisa dikatakan sebagai orang yang baik kalau Anda tidak pernah bertemu dengan masalah dengan pergumulan. Maka saleh pribadi harus bertemu dengan saleh sosial. Belas kasih itu adalah kesalahan dalam diri kita. Kita tahu Tuhan, kita kenal Tuhan, kita cinta Tuhan, kita mengabdi kepada Tuhan. Tapi kesalahan pribadi kita itu berkembang kepada kesalahan sosial. Hati Tuhan menyentuh hati manusia itu lewat mana tanganku. Kenapa Tuhan membiarkan dalam sebuah peristiwa 5.000 orang itu kemudian yang harus kasih makan, yang harus membagi itu muridnya, bukan Yesus. Supaya mereka tahu belas kasih itu sudah diberikan Tuhan dan tugas kamu menyampaikan pesan dari kasih Tuhan lewat tanganmu itu. Karena tanganmu itu adalah tangannya Tuhan, hatimu hatinya Tuhan, matamu matanya Tuhan, telingamu telinganya Tuhan. Kamu harus lihat, lakukan itu. Menjadi sesuatu yang penting bagi kita semua. Seringkali kita mengorbankan dan beralasan yang rohani, tapi sebenarnya itu tidak rohani. Hanya demi supaya kita menghindar. Karena orang itu kalau berbelas kasihan, orang itu dirugikan. Orang itu dirugikan Bapak Ibu. Ini orang Samaria dirugikan. Waktunya kemudian menjadi rusak, terkendala itu semua. Tapi belas kasih tidak memikirkan itu semua. Belas kasih itu adalah kesalehan pribadi ke arah kesalehan sosial. Dia mengasosiasikan hidupnya. Kesedihanmu, kesedihanku. Susahmu, susahku. Kehilanganmu, kehilanganku. Saya bukan pendeta yang kaya, tapi saya bersyukur saya bisa memperkaya banyak orang. Hidup saya bisa menjadi berkat. Saya punya orang-orang muslim, baik itu di Cipanas, di Cianjur. Bapak Ibu, saya mungkin tidak terkenal di tahta yang paling tinggi. Tapi mungkin saya cukup terkenal di hati orang-orang yang lemah, hati orang-orang yang miskin.
Saya mungkin cukup dikenal oleh mereka semua. Karena mereka tidak melihat saya, tapi mereka melihat sebuah belas kasih dari apa yang saya lakukan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya tidak tutup karena waktu saya cukup singkat. Orang yang penuh belas kasihan itu berubah dari pembenaran diri berkenan kepada Tuhan. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat katakan, siapa itu sesama? Kenapa? Karena belas kasih mereka itu bersifat sektarian dan polarisasi dan bersifat parsial. Yang disebut sesama itu adalah orang yang beragama dengan dia, adalah orang Yahudi, adalah orang-orang yang punya level-level seperti tingkat strata sosial dengan dia. Orang yang tidak punya strata sosial itu bukan orang yang layak dibelas kasihan. Wah, kalau punya rasnya nggak sama, itu orang yang tidak layak dibelas kasihan. Kalau itu orang Batak dan saya orang Batak, itulah belas kasihan. Kalau itu orang China sama orang China, itulah belas kasihan. Kalau itu orang Jawa dengan orang Jawa memberi, itu belas kasihan. Jadi belas kasihan mereka itu di dalam pembenaran diri mereka sendiri, sama seperti orang Farisi, sama seperti ahli Taurat. Dan Yesus bongkar semua yang salah. Belas kasih ini berkata, Tuhan, saya ingin berkenan kepada Tuhan dan bukan membenarkan diri saya. Orang Farisi ingin membenarkan, jadi kalau dia membenci orang Samaria, itu udah pas karena sesuai dengan hukum agama. Kalau orang-orang yang bukan Yahudi, kalau mereka punya masalah, nggak patut kita tolong, nggak patut kita bantu, nggak patut kita bangun, nggak patut kita beri, nggak patut untuk kita layak terima anugerah dari kita. Tapi Yesus hancurkan semua sistem-sistem pakem agama Yahudi, pakem Taurat yang dikembangkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Jangan membangun gereja penuh hukum Taurat. Ada seorang Bapak Ibu, ada orang Katolik datang ke tempat saya. Wah, Pak Pendeta Yohanes orangnya baik nih. Ya gereja lain Bapak. Terus dia cerita, anak saya nggak ada ujian. Aduh, Pak Yohanes, anak saya mau ujian. Sudah 4 bulan nggak bayar. Oh gitu, iya. Pak Yohanes, tolong saya Pak Yohanes. Oh, iya. Berapa? Uangnya segini harus bayar. Oh ya sudah. Saya bilang sama istri saya, dia jemaat di sini, kasihan dia anaknya nggak ujian. Dia bilang, aku pinjam Pak Yohanes ya, pinjam nanti saya kembalikan paling-paling 2 minggu. Oh iya, ini sudah 7 tahun lebih. Tapi saya bilang, saya udah lepasin dia. Memang dari awal saya tidak bisa meminjamkan, dari awal saya akan memberi dia. Dan dia tidak pernah lagi main. Enggak apa-apa, tidak ada urusan. Bagi saya belas kasih bukan tentang pembenaran diri saya, tapi saya ingin berkenan kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita ingin berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sukakan hati Tuhan? Atau kita ingin diri kita, benar diri kita? Maka itu menjadi sesuatu yang penting. Tuhan itu tidak mencari orang yang pandai, orang yang pintar, atau orang-orangnya hebat, orang kaya, orang yang bertitel. Dia cari orang yang istrinya sama dengan dia, hatinya sama dengan dia. Amin. Saya bilang sama Bapak Pendeta, jangan tergoda sekarang cari jemaat banyak. Tergodalah cari jemaat yang hatinya seperti hati Kristus. Kalau ada jemaat-jemaat di situ, terus doain dia, lengkapi dia. Ada jemaat-jemaat yang banyak, tapi mereka tidak punya hati Tuhan. Dia nyusahin gereja, nyusahin jemaat. Ngapain? Saya lebih concern dengan orang-orang yang punya hati belas kasih. Kalau gereja ini dipenuhi dengan hati yang penuh dengan belas kasihan, maka gereja ini pasti besar. Gereja ini pasti jadi berkat. Bupati, camat, ya, dan kemudian dandim, semua akan datang di tempat ini. Saya bilang ada satu proyek ini. Kami pernah kerja sama pemerintah, Bapak Ibu sama camat. Pak Pendeta, kami punya ini tugas, oke Pak. Untuk berapa dana gini nih? Saya bilang oke, saya gerakin ke teman-teman saya bilang, saya membangun masjid. Ada masjid di segini rusak ini, saya foto ini semuanya. Saya mau kerjasama kemudian dengan camat, saya mau kerjasama dengan DKM, sama dengan Ustaz semuanya. Bisa nggak? Oke. Teman saya kemudian turun semuanya. Dan kami bangun masjid cukup besar, itu bukan cuma satu, itu sekitar 7. Dia bilang gini, Pak Pendeta, kalau biasanya masjid itu, kalau dana-dana itu masuk di DKM, masuk di itu, nggak bakal jadi lah, mau 10 tahun. Tadi dia bilang, di tangan Pak Pendeta, cuman sekitar 6 bulan, masjid jadi dan bagus. Belas kasih. Tidak berbicara tentang saya ingin berkenan kepada manusia, enggak. Tapi saya ingin berkenan kepada Tuhan. Pikirkan sekarang lebih dalam lagi. Maka inti pesan sekarang yang ingin disampaikan tentang
belas kasih. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati dan penuh dengan balas kasih itu bukan juga sedang menolong orang. Bukan, esensinya bukan. Esensinya tentang bagaimana cara pandang kita terhadap manusia. Apakah seperti ahli Taurat atau seperti Yesus? Bagaimana cara kita memahami tentang iman kita? Adalah ruang-ruang eksklusif atau inklusif, bersentuhan dengan orang lain. Apakah kita kemudian adalah orang-orang yang berusaha untuk mencari hidup berkenan kepada Tuhan atau kepada manusia? Maka secara aplikatifnya, kalau kita memiliki belas kasihan, aplikatifnya adalah kita akan melihat masalah dan akan menjadi sumber solusi bagi orang-orang di sekitar kita, sumber solusi bagi gereja kita. Maka kita akan menjadi orang yang memperlakukan orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita. Ada orang bilang gini, kalau kau ingin tahu orang itu berbelas kasihan atau tidak, lihat orang itu memperlakukan orang miskin, orang papa, kau akan tahu kualitas belas kasih orang itu. Biasanya orang-orang yang miskin, orang-orang yang papa itu diperlakukan dan dilihat dengan cara yang pandang bulu. Tapi saya tidak. Rumah saya itu menjadi tempat persinggahan bagi orang-orang yang tidak punya, pendeta-pendeta yang miskin. Saya punya baju selalu yang baru-baru itu nggak saya pakai. Ada satu pendeta tiba-tiba mereka berhenti kan dia pelayanan kehujanan, kemudian Pak ada, oh ya sedikit sekali ya, satu saja. Akhirnya dia bilang, Pak ada tak hotel Pak yang murah? Oke ada, saya bawalah ke rumah saya. Saya bawa, istri saya siapin makanan, air mandi yang hangat, dan handuk semuanya. Pak berapa harus bayar? Ngobrol-ngobrol, habis makan, kemudian bicara. Saya seorang pendeta, wah dia senang, gak bisa bayar. Saya keluarin baju-baju, saya keluarin sepatu yang cukup buat dia. Semua. Berbelas kasihan. Karena belas kasih bukan tentang perasaan. Belas kasih itu adalah karakternya Allah. Belas kasih itu adalah iman yang aktif. Belas kasih itu adalah refleksi dari kesehatan rohani kita.